Shalom, jumpa kembali di channel saya, Hidup Bijak ya, bijak di akhir zaman. Channel ini berbicara mengenai seputar akhir zaman. Ya, sebagai landasan pembahasan kita, ya, saat ini kita akan membaca di dalam Kejadian 6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak Allah, di situ ada anak-anak Allah dan anak-anak perempuan. Ya. Di sini ayat ini membedakan beda antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan. Ayat ini bisa diterjemahkan secara alegoris, tapi juga bisa diterjemahkan atau ditafsirkan, maksud saya, ditafsirkan secara literal. Nah, saat ini kita melihat tafsiran secara literal. Dituliskan oleh ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia jelas sekali bahwa ada perbedaan antara anak Allah dan anak-anak perempuan. Nah, kalau saudara baca di dalam ayat yang ketiga, saudara, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat sesudahnya, di situ dikatakan bahwa Tuhan murka, ya. Ini pada kejadiannya latar belakang dari kejadian zaman Nuh. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu kejadian apa sebenarnya yang terjadi. Siapakah anak-anak Allah ini dan siapakah anak-anak perempuan? Nah, di dalam konsep penciptaan jelas sekali bahwa setiap ciptaan, ya, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, ada dua yang disebut dengan anak-anak Allah di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Adam. Adam itu disebut sebagai anak Allah. Adam dan Hawa, ya. Dan yang kedua itu adalah malaikat. Ayat mengenai malaikat ini, saudara, sebagai anak Allah itu juga ada di kitab Ayub, ya. Itu ayat di mana mengenai anak-anak Allah menghadap ke takhta Allah. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat di sini bahwa anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia, perhatikan, anak-anak perempuan manusia. Manusia di sini disebut dengan manusia itu. Kata itu merujuk kepada Adam, ya. Jadi anak-anak perempuan manusia itu adalah anak-anak perempuan dari Adam. Kenapa anak-anak manusia itu merujuk kepada Adam? Karena kata manusia itu merujuk kepada satu orang. Ini kata tunggal, saudara. Jadi anak-anak perempuan dari Adam ini, keturunan Adam ini, disebutkan bahwa cantik-cantik. Dan ketika malaikat melihat anak perempuan manusia itu cantik-cantik, firman Tuhan katakan, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, ini menarik sekali. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ketika kita di surga, kita akan hidup seperti malaikat. Nah, malaikat seperti apakah yang dia bisa mengambil istri dari manusia? Kalau kita melihat sebenarnya dengan baik, ya, kejadian ini, bahwa ini bukan malaikat sembarangan, tetapi malaikat ini adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh ke dunia, ya. Atau saya mau katakan bahwa ini adalah iblis. Nah, di dalam Kejadian pasal 6, iblis-iblis atau malaikat yang sudah jatuh ini, ya, walaupun mereka sudah jatuh, mereka disebut anak-anak Allah karena mereka ciptaan langsung dari Allah. Mereka mempunyai misi untuk
menikahi istri-istri dari manusia. Nah, kita harus tahu apa tujuannya sebenarnya. Ya. Untuk mengetahui tujuannya, kita harus melihat di dalam Kejadian pasal 6, saudara. Oh, maaf, bukan Kejadian pasal 6 ya. Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian pasal 1 dulu kita lihat ayat 27, demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, oleh karena itu manusia ini ciptaan yang spesial, saudara, karena diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakan sesuai dengan image-nya, ya, sesuai dengan image-nya atau gambarnya Allah. Nah, ternyata malaikat yang sudah jatuh ini atau iblis ini, saudara, para iblis ini, mereka tidak senang ya, dengan manusia. Mereka digambarkan sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karena itu mereka ingin merusak gambar Allah itu dengan cara mereka melakukan rekayasa DNA. Rekayasa DNA ya. Dengan mengambil istri-istri dari para perempuan anak manusia. Jadi di sini ternyata, saudara, malaikat-malaikat yang sudah jatuh ini mempunyai kemampuan untuk mengambil suatu bentuk fisik dan melakukan persetubuhan. Jadi malaikat ini bukan malaikat biasa, tetapi malaikat memang mereka punya tubuh yang berbeda dengan manusia karena diciptakan berbeda, tetapi mereka mampu mengambil tubuh rupa manusia. Maka itu ketika di Sodom dan Gomora, saudara, kalau kita lihat bersama bahwa para malaikat itu ketika mereka menjumpai Lot, orang-orang di kota itu menyukai malaikat ini karena malaikat ini kelihatan sangat ganteng sekali ya, sangat cantik, sangat ganteng. Di sini kita bisa melihat bahwa malaikat bisa mengambil rupa fisik ya, mereka bisa mengambil bentuk rupa fisik. Ya, mereka bisa seperti itu. Lalu di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahkan ketika kita disuruh untuk memberikan ya bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan tanpa kita sengaja, kita tidak tahu, ternyata kita melayani di antara orang-orang yang membutuhkan itu adalah para malaikat Tuhan. Nah, jadi di sini jelas ya dari sisi Alkitab bahwa malaikat bisa mengambil rupa manusia. Ya, jadi mereka memang tidak kawin karena mereka kekal, jadi tidak perlu reproduksi. Tetapi mereka mampu mengambil rupa bentuk sebagai manusia. Dan ketika mereka mengambil itu ada tujuan. Nah, kalau tujuan Allah biasanya mereka mau menolong manusia, ada tugas-tugas khusus, menyampaikan pesan dan lain-lain. Tetapi tujuan iblis adalah merusak gambar Allah dalam manusia. Dia merekayasa DNA untuk menghasilkan jenis yang baru, ya. Bukan manusia, tetapi campuran antara manusia dan malaikat. Nah, di dalam Kejadian 6 ayat 4 sampai yang kelima, saudara, kita lihat Kejadian 6 ayat 4 sampai yang kelima. Di situ dikatakan demikian. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, di dalam ayat 4 dulu kita lihat di situ, di bagian pertama dikatakan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Bahasa aslinya adalah Nefilim. Nah, saudara, kalau kita lihat bersama siapakah Nefilim? Nefilim ini adalah ciptaan yang jatuh atau keturunan campuran dari malaikat dan manusia. Ya, jadi ini bukan manusia,
Ini bukan malaikat, tetapi mereka disebut Nephilim, ya. Jadi mereka tidak disebut manusia. Dan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai orang-orang raksasa, karena orang-orang raksasa yang Nephilim itu dikatakan bahwa mereka memiliki tubuh yang besar-besar, ya. Karena rekayasa genetika menghasilkan suatu ciptaan, makhluk hidup yang berbeda dengan manusia, yang dia lebih besar. Ya, ini rekayasa genetika biasanya begitu, menghasilkan sesuatu yang lebih besar kelihatannya, ya. Kalau tanaman atau tumbuhan itu bisa menghasilkan dia buahnya lebih banyak, lebih besar, lebih berwarna dan lain sebagainya. Oke. Tetapi saudara, akibat dari rekayasa genetika yang dilakukan oleh malaikat ini bukan cuma menghasilkan tubuh yang besar atau disebut sebagai orang raksasa, tetapi ayat yang kelima juga menghasilkan keturunan yang moralnya rusak. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi para Nephilim ini, keturunan-keturunan ini hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, untuk kita lihat lagi di dalam Alkitab disebutkan bahwa karena Nephilim ini, maka manusia pada saat itu, turunan-turunan manusia pada saat itu rusak, saudara, dan membuahkan kejahatan. Maka Tuhan menghukum manusia pada saat itu dengan dengan air bah, ya, dengan air bah. Semuanya dibunuh, ya. Kalau kita baca dalam ayat 9, ya, ayat 9, di situ dikatakan perbedaan antara Nuh dengan orang sezamannya. Di sini jelas, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada beberapa spesifikasi, kualifikasi yang ada pada Nuh dan tidak ada pada orang lain pada zaman itu. Dikatakan bahwa Nuh seorang yang benar, ya, orang yang benar, orang yang kudus, hidup benar. Lalu dikatakan tidak bercela. Tidak bercela ini artinya sempurna, perfect, komplit, ya, di antara orang-orang di generasinya. Jadi generasi atau gen orang-orang pada masa itu tercela, ya, tidak sempurna. Tetapi Nuh itu adalah orang yang tidak bercela, perfect, komplit, ya, DNA-nya tidak tercampur. Dan yang lain dari kualifikasi Nuh, makanya dia diselamatkan, yaitu Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi ada 3, dia hidup benar, dia secara keturunan, ya, di antara orang-orang sezamannya dia tidak bercela, ya, sempurna, perfect, saudara. Lalu bukan perfect secara sempurna dalam hal perbuatan, tidak ada orang yang sempurna, tetapi di dalam gennya dia gen yang sempurna. Lalu karena Tuhan yang menciptakannya, DNA kita nih DNA dari Tuhan, makanya sempurna, saudara. Nah, kita lihat alasan itulah yang menyebabkan Nuh diselamatkan, sedangkan orang yang di zaman itu selain dari Nuh dan keluarganya itu dibinasakan Tuhan dengan air bah. Kalau kita lihat lagi di dalam Bilangan pasal 13, saudara, Bilangan pasal 13 ini menarik. Ayat 33, saudara. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi pada waktu itu, saudara, ketika orang Israel mengirimkan pengintai-pengintai, para pengintai itu kembali dengan membawa berita bahwa kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang-orang raksasa ini di dalam terjemahannya menggunakan kata Nephilim, ya, menggunakan kata Nephilim. Di dalam Yehezkiel 32 ayat 27 juga di situ menggunakan kata Nephal, ya, bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah jatuh, orang keturunan yang
bukan manusia, ya, keturunan yang bukan manusia. Sehingga pada Ulangan 7 ayat yang kedua ini berbicara mengenai orang Israel mau masuk di di tanah Kanaan. Ya. Ulangan pasal 7 ayat yang kedua, saudara, ini perintah Tuhan. Kita harus mengerti kenapa terjadi seperti ini. Dan Tuhan Allahmu, ya, Ulangan 7 ayat kedua, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, menumpas mereka sama sekali, artinya bunuh semuanya. Tidak ada boleh sisa. Jangan memberikan belas kasihan. Jangan memberikan perjanjian bahwa kalau kamu melakukan ini maka kamu akan hidup. Tidak boleh. Semuanya harus ditumpas. Karena apa? Firman Tuhan katakan mereka ada keturunan Nefilim. Dan ingat, keturunan Nefilim itu hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Sehingga mereka harus ditumpas, ya. Nah, inilah sebabnya sejak dari zaman Nuh, ya, sudah ada itikat tidak baik dari malaikat untuk merekayasa genetika manusia, merusak gambar Allah yang ada pada manusia, ya. Bahkan sesudah zaman Nuh, yaitu zaman orang-orang Israel mau masuk tanah Kanaan, ya, dikatakan bahwa tanah Kanaan itu juga ada orang-orang raksasa, dan mereka juga harus ditumpas. Tuhan tidak suka dengan rekayasa genetika. Dan saya mau mengatakan ini, saudara, bahwa di zaman akhir, ya, di zaman akhir banyak dari manusia yang direkayasa genetika. Ini semua tidak berasal dari Tuhan. Kita tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita itu, DNA kita, gennya kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan gambar Allah. Barang siapa yang merusak DNA kita, genetika kita yang sama, yang gen di dalam gen kita ini ada gennya Allah, ada gambar Allah di dalamnya. Dan kalau kita merekayasa, membuat sesuatu yang lain, kita membuat yang sempurna itu menjadi tidak sempurna. Dan itu asalnya bukan dari Tuhan, itu asalnya dari iblis. Ya, saudara, oleh karena itu firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita. Baiklah kita menjaga gen kita, DNA kita, tetap perfect, sempurna, komplit, tidak bercela, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan pada masa kesesakan. Ya. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat, menjadi bahan pertimbangan, ya. Bahan pertimbangan supaya kita menjaga DNA kita. Kiranya damai Kristus beserta kita semua, ya. Amin.